Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri sudah siap dengan materi yang disiapkan untuk MPLS kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan dan selalu mau belajar untuk terus mengenal SMA Negeri 3 Kediri. Bu Aida ingatkan, jangan lupa untuk berdoa sebelum mengawali segala aktivitas. Selain sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, doa juga bisa menjadi kekuatan dan memudahkan setiap aktivitas yang akan kita lalui, insya Allah ya. Dan materi baru kita untuk kalian semua siswa-siswi SMA Negeri 3 Kediri, yaitu pengenalan muatan lokal SMA Negeri 3 Kediri. Untuk yang menyajikan materi sudah hadir bersama kita, ada Ibu Denis Agustin SPD, beliau pengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Kediri. Kita kenalan dulu yuk dengan beliau yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Bu Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aida. Terima kasih sebelumnya sudah siap untuk memberikan materi untuk anak-anak. Insya Allah siap. Baik, silahkan Bu Denis langsung bisa disampaikan. Ya. Terima kasih Bu Aida sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 3 Kediri. Semoga proses belajarnya lancar dan bermanfaat hingga akhir nanti. Dan pada kali ini saya perkenalkan Bu Denis, seperti tadi sudah dikenalkan oleh Bu Aida, mengajar mata pelajaran biologi. Kali ini akan menyampaikan materi MPLS dengan judul pengenalan muatan lokal SMA Negeri 3 Kediri. Kita langsung saja ke materi ya, sambil diperhatikan PowerPoint-nya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang definisi. Apa itu muatan lokal? Muatan lokal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa muatan lokal merupakan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya disebutkan pula pada Permendikbud nomor 79 tahun 2014 bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Jadi di sini ada kata kunci, yaitu muatan dan proses pembelajaran, kemudian keunggulan dan kearifan, dan selanjutnya kata kunci berikutnya adalah yang ada di daerah tempat tinggalnya. Apa manfaat pemberian muatan lokal dalam pembelajaran? Manfaat muatan lokal ini bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar pertama, mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Yang kedua, memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan. Dalam hal ini, lebih khusus lagi kecakapan abad 21 mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya melalui pembelajaran berbasis STEAM atau STEM. Maksudnya, kecakapan abad 21 itu seperti apa? Kecakapan abad 21 itu meliputi kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian kecakapan bekerja sama, kecakapan berkreativitas dan inovasi, dan yang terakhir kecakapan kolaborasi. Ini untuk kecakapan abad 21. Bisa dikatakan kecakapan abad 21 ini adalah kecakapan yang dipersiapkan untuk menghadapi abad 21 sehingga tidak terlindas atau tidak ketinggalan dan bisa ikut bersaing. Kemudian bagaimana maksudnya tentang pembelajaran berbasis STEM? STEM ini adalah singkatan dari S-nya itu adalah science, T-nya itu teknologi, E-nya engineering, A-nya itu art, dan M-nya itu matematik. Jadi singkatnya, pembelajaran yang berbasis STEM itu adalah pembelajaran yang pendekatannya menggunakan pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika yang secara terintegrasi, terpadu untuk mewujudkan kecakapan abad 21 tadi yang juga terintegrasi dalam kemampuan dan keterampilan
serta pengetahuannya dari para peserta didik. Terus kemudian manfaat yang ketiga dari muatan lokal adalah memiliki sikap dan perilaku atau penumbuhan karakter yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Saya rasa untuk penjelasan yang ketiga sudah jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang tujuan. Muatan lokal ini diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya. Kalau kenal, tidak merasa asing, sudah merasa dekat dan familiar, otomatis untuk mencintai budaya, lingkungan alam dan sosialnya, serta spiritual yang ada di daerahnya itu tidak akan sulit. Kemudian yang kedua, kalau sudah mencintai, maka akan melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Jadi ini arahnya satu, menumbuhkan rasa cinta dulu, dan kemudian endingnya nanti diharapkan aplikasinya itu akan melestarikan dan menggunakan serta mengembangkan keunggulan dan kearifan yang ada di daerahnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan muatan lokal yaitu yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Jadi, muatan lokal yang disampaikan ke peserta didik itu harus sesuai dengan perkembangan peserta didik itu sendiri. Baik karakter, umur, kemudian kondisi lingkungan, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, keutuhan kompetensi. Jadi kompetensinya itu utuh. Untuk semua kompetensi harus ada. Kemudian ada fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan. Jadi pemberian muatan lokal ini juga harus disesuaikan dengan kondisi daya dukung, baik itu lingkungan, peserta didik itu sendiri, kondisi sekolah, dan segalanya, sehingga nanti bisa maksimal. Yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu tentang kebermanfaatan untuk kepentingan nasional. Dan ini bisa digunakan untuk menghadapi tantangan global, di mana proses infiltrasi budaya asing yang semakin masif berkat kecanggihan teknologi ini juga merupakan isu yang harus diwaspadai. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi sangat canggih, berkembang sangat pesat, dan arus budaya asing masuk ke Indonesia itu juga sangat cepat dan sangat mudah. Oleh karena itu, hal-hal yang negatif sebisa mungkin difilter, ditangkal dengan kita mencintai keunggulan dan kearifan lokal budaya kita, dan sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak. Itu harapannya. Kemudian kita ke slide berikutnya tentang Mulok Jawa Timur. Kalau kita tadi sudah membahas tentang Mulok itu apa, manfaatnya, tujuannya, kemudian prinsipnya, dan sekarang Mulok yang ada di Jawa Timur dan diterapkan di sekolah kita itu apa? Nah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal, tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah atau madrasah, maka seluruh sekolah menengah atas di wilayah Provinsi Jawa Timur harus memasukkan bahasa Jawa dalam pembelajaran muatan lokal. Jadi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 ini, seluruh SMA yang ada di Jawa Timur termasuk SMA Negeri 3 Kediri, muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Nah, bagaimana implementasinya? Adapun gambaran secara umum implementasinya dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Kediri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Jawa diberikan kepada peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Jadi seluruh kelas. Dengan alokasi waktu masing-masing 2 jam pelajaran. Dan yang kedua, pasangan KD pengetahuan dan keterampilan ada pada tabel yang ada di tayangan PowerPoint ya. Yang pertama, KD
pengetahuannya yaitu 3.1 mengidentifikasi, memahami dan menganalisis teks drama, prosa atau puisi sesuai kaidah. Dan ini berpasangan dengan KD keterampilan 4.1 yaitu menginterpretasi, menanggapi dan memperagakan teks drama, puisi dan prosa sesuai isi dengan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang kedua, KD pengetahuan 3.2 mengidentifikasi, memahami dan menganalisis peristiwa budaya daerah sesuai dengan karakteristiknya. Ini berpasangan dengan KD keterampilannya yaitu 4.2 yaitu menanggapi peristiwa budaya daerah sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir, KD pengetahuan yang ketiga 3.3 mengidentifikasi, memahami, menganalisis teks pewara atau pidato sesuai kaidah. Ini berpasangan dengan KD keterampilan 4.3 yang berbunyi menyajikan kegiatan sebagai pewara atau pidato atau berpidato dengan menggunakan tata krama sesuai dengan konteks budaya. Jadi isi dari KD pengetahuan maupun keterampilan ini harus tertuang di dalam muatan lokal bahasa Jawa di kelas 10, 11 dan 12. Inilah demikian paparan mengenai pengenalan muatan lokal yang ada di SMA Negeri 3 Kediri, Bu Aida. Oke, baik. Itu tadi anak-anak sekilas tentang materi muatan lokal di SMA Negeri 3 Kediri yang disampaikan oleh Ibu Denis Agustin SPD. Nah, Bu Denis, mungkin anak-anak juga bertanya gini ya. Iya. Kalau muatan lokal tadi sudah disebutkan ya bahasa Jawa itu yang wajib diikuti. Itu apa kaitannya dengan daerah sekitar yang ada di wilayah Kota Kediri khususnya misalnya atau di SMA 3 yang nanti bisa diterapkan dengan materi muatan lokal itu? Iya, tentu saja seperti kita ketahui bersama Bu Aida ya, kalau di Kediri ini bahasa ibunya dan bahasa yang digunakan sehari-hari yang paling banyak itu adalah bahasa Jawa. Dan di bahasa Jawa itu sendiri terkandung banyak sekali pendidikan, makna dan segalanya yang salah satu contohnya tata krama, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih muda, bagaimana kita berbicara dengan orang yang seumuran, bahkan berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu diatur sedemikian rupa sehingga tata krama dan sopan santun serta saling menghormati itu diajarkan dari dini. Inilah yang salah satu tujuannya supaya kita bisa menempatkan diri kita dan membawa diri kita dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun dengan tepat. Itu salah satunya. Bahkan kalau kita melihat tadi manfaat, tujuan, terus dan segala semuanya ya, itu akan melahirkan peserta didik yang kecakapannya secara keseluruhan, baik itu kecakapan modern yang abad 21 maupun kecakapan spiritual dan sebagainya itu sudah terangkum. Jadi harapannya dengan pemberian mulok bahasa Jawa ini akan melahirkan peserta didik yang benar-benar mampu menghadapi abad 21 dengan baik dan dengan kualitas yang sangat baik pula. Jadi tidak hanya sekedar belajar tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya sebagai siswa. Sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, pembawaan dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Denis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk anak-anak materi kita kali ini. Amin. Harapan kami memang apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat buat anak-anak, bermanfaat buat kita semua dan nantinya akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih sekali kesempatannya Bu Aida. Baik, terima kasih Bu Denis. Dan anak-anak, demikian tadi materi muatan lokal yang disampaikan oleh Ibu Denis Agustin SPD. Jangan berhenti untuk terus belajar dan jangan berhenti untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Jangan lupa juga untuk membuat resume yang harus dilaporkan sebagai tugas pelaksanaan MPLS SMA Negeri 3 Kediri. Kita akhiri materi muatan lokal. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.